kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 11 DPR RI yang menilai kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan kementerian dan juga lembaga dapat mendorong pemulihan ekonomi di Bali yang dapat lebih cepat. Berkaca pada pandemi COVID-19, seharusnya Bali memiliki fondasi ekonomi baru selain pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Kelungkung, Bali, Komisi 11 DPR RI menyoroti kurangnya kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah. Utamanya, kerjasama kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam pengembangan desa dan infrastruktur ekonomi pendukung. Anggota Komisi 11 DPR RI Marsiaman Saragih mengatakan beberapa daerah di Bali memiliki potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan lagi. Selain pariwisata, sektor pertanian juga mulai mendapat perhatian pemerintah untuk dikembangkan menjadi fondasi ekonomi alternatif. Namun, tujuan pengembangan potensi ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi yang baik dari pemerintah. Kolaborasi itu termasuk aksi pembinaan kepada kelompok masyarakat yang terlibat dalam rantai ekonomi. Setelah kita tadi berdiskusi, ternyata masalah kolaborasi antar lembaga dan juga pemerintah daerah dan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang dibina. Nah, itu ternyata kolaborasi, koordinasinya kurang. Ke depan, itu yang kita harapkan saling memberi masukan dan saling mendukung dalam program-program perbaikan-perbaikan, terutama pengembangan desa dan infrastruktur. Ternyata sudah kembali lagi juga ada sektor-sektor pertanian juga dikembangkan oleh mereka. Berkaca pada pandemi COVID, seharusnya Bali memiliki fondasi ekonomi baru selain pariwisata, sehingga masyarakat Bali memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat menghadapi gejolak ekonomi dunia. Dari Bali, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya, anggota Komisi 10 DPR RI menghimbau kepada perguruan tinggi dan seluruh komponen masyarakat untuk terus menggalakkan pendidikan politik. Sebab hal itu selaras dengan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Jelang pemilu tahun 2024, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menekankan pentingnya kesadaran politik bagi pemilih muda. Pasalnya, pemilih muda atau pemula memiliki porsi terbesar dengan proporsi 52% dari total populasi Indonesia. Artinya, hak pilih generasi muda akan jadi penentu masa depan bangsa Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengungkapkan hal itu saat menjadi salah satu narasumber dalam program Parlemen Kampus 2023 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam acara yang diselenggarakan Biro Humas dan Protokol Setjen DPR RI, Ferdi menyampaikan fakta bahwa saat ini masih banyak generasi muda yang enggan datang ke TPS. Padahal, kesadaran politik yang paling mendasar bagi generasi muda adalah menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Oleh karena itu, Ferdiansyah menilai kegiatan Parlemen Kampus sangat penting sebagai pendidikan politik yang dapat menggugah kesadaran berpolitik generasi muda. Masih relatif cukup banyak para pemula atau pemilih pemula yang belum datang ke TPS. Seharusnya juga secara moral dia tidak boleh melakukan protes terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara. Itu yang kami juga himbau di awal untuk menumbuhkan kesadaran dalam hal untuk kesadaran politik, yaitu menentukan pilihan-pilihan bagi setiap warga negara. Lebih lanjut, Ferdi menghimbau kepada perguruan tinggi dan seluruh komponen masyarakat untuk terus menggalakkan pendidikan politik. Sebab hal itu selaras dengan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya mengenai Komisi 9 DPR RI yang meminta Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti penanganan kasus pneumonia, di mana saat ini sudah ditemukan 6 kasus Mycoplasma pneumonia di Jakarta. Kasus Mycoplasma pneumonia yang tengah marak di Tiongkok kini dilaporkan sudah terdeteksi di Indonesia, bahkan di ibu kota Jakarta.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendapati beberapa kasus Mycoplasma pneumonia yang menyerang pasien dengan rentang usia antara 3 dan 13 tahun. Gejala yang biasa dialami pasien adalah sesak nafas, batuk, dan demam tinggi. Pada saat ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan dengan menggunakan masker di tempat ramai. Melihat situasi ini, anggota Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena meminta Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti penanganan kasus pneumonia. Apalagi, saat ini sudah ditemukan 6 kasus Mycoplasma pneumonia di Jakarta. Perlu dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk memutus mata rantai penularan di masyarakat. Respon Kemenkes, mereka sudah melakukan proses pengetatan ya, melalui pintu-pintu masuk yang ada di tanah air ya, baik itu udara, laut maupun darat. Tapi tentunya karena ini juga penyakit baru, teman-teman di lapangan mesti harus memiliki kepekaan, kemampuan untuk bisa mendeteksi dengan lebih baik lagi menggunakan alat-alat yang kita miliki, dan juga kemudian melakukan surveillance. Apabila sudah ada yang kemungkinan sudah terdeteksi, ada gejala mengalami pneumonia yang di Cina ini yang masuk ke tanah air, itu segera dilakukan proses pelacakan untuk bisa ditangani pada kesempatan pertama. Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran bagi kita untuk mewaspadai dan mengantisipasi munculnya infeksi penyakit yang terjadi di negara lain. Maka dari itu, pemerintah perlu cepat tanggap melakukan strategi penanganan agar lonjakan kasus Mycoplasma pneumonia dapat diredam. Dari Kalimantan Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah memprediksi akan terjadi potensi pergerakan masyarakat periode Nataru yang menyebar ke berbagai wilayah. Peningkatan mobilitas masyarakat di akhir tahun harus diimbangi dengan keselamatan, kenyamanan, dan juga kelancaran pemudik yang menjadi prioritas utama pemerintah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Guna memastikan libur Nataru berjalan aman, DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan, salah satunya dengan melakukan peninjauan terhadap angkutan di berbagai provinsi, baik angkutan di sektor darat, laut, udara, serta perkereta-apian. Libur Nataru merupakan agenda nasional tahunan yang mesti dipersiapkan dengan baik. Evaluasi soal kelayakan moda transportasi, kemacetan infrastruktur, bahkan perakiraan cuaca harus segera diperbaiki. DPR RI dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, baik dari sektor transportasi, ketersediaan pangan, dan juga hingga bencana alam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah memprediksi akan terjadi potensi pergerakan masyarakat periode Natal dan Tahun Baru 2023 sebesar 39,83% atau 107 juta masyarakat. Jumlah tersebut menyebar ke berbagai wilayah tujuan, antara lain Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Medan. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun, keselamatan dan kenyamanan, serta kelancaran pemudik harus menjadi prioritas utama pemerintah.
karena kemacetan dan terganggunya keselamatan bagi para pengendara lalu lintas pasti terjadi. Guna memastikan libur Nataru berjalan aman, DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan, meninjau angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di berbagai provinsi. Utamanya terkait kesiapan penyelenggara angkutan di sektor darat, laut, udara, serta perkereta-apian. Kita pada hari ini mengadakan kunjungan reses komisi ke salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kota Medan. Kenapa? Karena Medan salah satu kota tujuan di mana setiap kali liburan, baik itu liburan Ramadan, Lebaran maupun liburan Nataru, itu jumlah penumpangnya cukup banyak, baik itu di setiap bandara maupun di pelabuhan ataupun di terminal-terminal bis. Dan alhamdulillah tadi disampaikan kepada kita persiapan yang sudah dilakukan oleh para operator tadi saya kira cukup baik, dan tentu kita berharap agar persiapan yang cukup baik ini tetap terus bisa dipertahankan sehingga masyarakat yang akan mengadakan liburan itu merasa nyaman. Itu tujuannya. Liburan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional tahunan yang mesti dipersiapkan dengan baik. Selain itu, untuk antisipasi kemacetan akibat bencana atau kepadatan di sejumlah ruas jalan tol, pemerintah diminta membuat skema pengalihan arus lalu lintas dengan tetap memperhatikan kesiapan serta keamanan jalur alternatif tersebut. Ada beberapa hal yang memang harus didalami, misalnya dia menentukan bahwa ada peta titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor. Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten atau mungkin malah jalan poros desa. Apakah kondisinya sudah siap jalan status jalan tersebut ataukah tidak? Apakah sudah pernah ada simulasi atau belum? Itu. Ini perlu ada satu pematangan persiapan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok, mulai dari beras, telur, gula, hingga cabai. Walaupun kenaikan harga selalu terjadi ketika momen tertentu, namun hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat adanya oknum-oknum yang memainkan harga pasar serta menimbun bahan pangan. Waktunya kan tidak lama lagi nih, kan sudah masuk bulan Desember ini. Semua stok yang disiapkan ini harus betul dikendalikan dengan baik. Kalau bila perlu harus operasi pasar. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok yang di pasar ini tidak lagi hilang. Kenapa? Karena banyak permainan-permainan menjelang hari-hari besar ini. Nah, tentu permainan ini juga pemerintah harus tindak tegas. Siapapun yang menumpuk ataupun dalam semua kebutuhan lah, kita harapkan nih kalau bila perlu ya memang harus tindak tegas ya, proses hukum, sehingga tidak ada coba-coba main di saat masyarakat membutuhkan. Tentunya DPR dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Baik dari sektor transportasi, ketersediaan pangan, hingga bencana alam. Jangan sampai kegiatan tahunan tidak dipersiapkan dengan baik. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Kedatangan pengungsi Rohingya ke Provinsi Aceh mendapat penolakan dari warga setempat. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI mendorong kerjasama ASEAN hingga PBB untuk mengatasinya. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah.
Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Dari 14 November hingga 16 November 2023, 3 wilayah di Provinsi Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan juga Biren kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya. Jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di 3 wilayah itu diperkirakan mencapai 500 orang. Namun para pengungsi Rohingya diminta berlayar kembali oleh warga sekitar dengan berbagai alasan. Untuk itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Al-Muzammil Yusuf, mendorong pemerintah berkoordinasi dengan Lembaga Kemanusiaan Dunia untuk menyelesaikan permasalahan imigran Rohingya. Selengkapnya berikut liputan rekan kami, Vincent Aldi, dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak dari pengungsi etnis Rohingya yang telah berlabuh di Indonesia, tepatnya di Aceh. Namun sebelumnya mendapatkan penerimaan, diterima secara baik oleh warga sekitar, namun sekarang mendapatkan penolakan. Lantas sebenarnya bagaimana posisi Indonesia dalam menyikapi hal tersebut? Dan seperti yang kita ketahui bersama juga pemirsa bahwa UNHCR telah mendesak Indonesia dalam menampung dari para etnis Rohingya tersebut. Meskipun Indonesia dalam posisi tidak meratifikasi dari Konvensi 1951. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita telah bergabung bersama salah satu anggota dari Komisi 1 DPR RI, Dr. Al-Muzammil Yusuf dari fraksi PKS dari Dapil Lampung 1. Baik Pak, sebenarnya posisi Edo itu seharusnya seperti apa Pak dalam menyikapi para pengungsi Rohingya tersebut Pak? Ya, kita tahu di Rohingya itu kan terjadi satu kemelut ya, peperangan bahkan menuju kepada genosida ya. Oleh karena itu sangat dipahami jika terjadi bahwa banyak pengungsi Rohingya yang meninggalkan negerinya. Dalam kondisi seperti itu, saya kira kita sebagai bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, saya kira ya sudah menjadi kewajiban kita, bagian dari pergaulan dunia internasional, untuk ikut menyelamatkan ya, saudara-saudara kita dari Rohingya ya, yang banyak singgah terdekat tentu di Aceh ya. Bahwa setelah mereka singgah ada persoalan mungkin tempat, kebersihan atau penganggaran dan lain-lain, saya kira itu tugas dari Kemlu kita untuk bicara dengan lembaga pengungsi dunia PBB ya, juga dengan lembaga di ASEAN ya. Tidak elok saya kira hanya karena isu kebersihan atau isu macam-macam dengan peraturan kita belum meratifikasi, menolak itu saya kira tidak sepatutnya. Karena yang dipertaruhkan nyawa ya. Kalau kita mengembalikan, mengusir mereka ke laut itu nyawa ya. Bayangkan kalau kita yang berada dalam perahu itu ya. Saya kira dalam kajian konstitusi, dalam pandangan ideologi, apalagi dalam pandangan agama, saya kira tidak patut ya. Seharusnya pemerintah menerima itu dan memperjuangkan, membicarakan di ASEAN, membicarakan di PBB bagaimana peran serta bantuan dari negara luar untuk dana pengungsi tersebut ya. Bahwa mereka
situasi kumuh kotor ya namanya pengungsi ya. Kita yang harus memberikan fasilitas yang untuk memungkinkan mereka bersih ya. Demikian menurut saya, tidak ada alasan untuk kita mengusir mereka ya. Apakah ada dari program-program dari pemerintah Indonesia sendiri untuk menyikapi hal tersebut, Pak? Ya, sebenarnya rapat kita kemarin dengan kementerian ya, walaupun kemarin Kemlu kita bicara Palestina ya. Kita membela kasus Palestina karena dia dijajah oleh Israel. Sama dengan Rohingya, mereka juga dibantai oleh suku terbesar di sana, di Myanmar ya. Jadi saya kira ini bagian dari kemanusiaan kita ya. Praktek kemanusiaan kita, kultur kita, perintah agama kita, saya kira tidak ada alasan itu membuang, apalagi orang sudah merapat untuk dikembalikan mau kemana mereka gitu ya, tengah lautan seperti itu ya, tidak patut ya saya kira. Terkait dengan peran Dewan Keamanan PBB juga bertanyakan Pak, seharusnya seperti apa tuh Pak? Iya, ini kan banyak urusannya karena ada faktor ASEAN ya. Ada faktor ASEAN, ada faktor PBB ya. Saya kira itu yang harus diperjuangkan oleh Kemlu kita ya. Saya kira apapun persoalannya, perjuangan kita dengan PBB, dengan ASEAN, persoalan anggaran dan lainnya itu bisa dibicarakan. Tapi solusinya bukan dengan mengusir mereka. Membicarakan negara ASEAN lain, ya mungkin ada di tempat lain. Memang negara kita negara yang terluas, jadi konsekuensi juga kita menampung mereka ya. Saya kira itu. Ya. Ya, makasih ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Al-Muzamil Yusuf dari fraksi PKS untuk Dapil Lampung 1, yang mana pemirsa bahwa pemerintah tetap akan membantu dari para pengungsi karena berdasarkan juga ideologi Pancasila. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional.
Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Fitian Aunila. Terima kasih rekan Diva dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Nah, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI ingatkan soal peniadaan tilang manual selama Nataru 2024. Nah, dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, di sini ada keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait peniadaan tilang manual selama libur Nataru, didukung penuh oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Ahmad Syahroni. Nah, namun Syahroni juga mengingatkan segenap jajaran kepolisian yang bertugas saat Nataru 2024 untuk tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara. Nah, di sini Syahroni khawatir keputusan atau situasi tersebut dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat untuk hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itu, Syahroni menghimbau kepada seluruh jajaran kepolisian agar tetap mengedepankan sikap tegas dan humanis. Nah, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI minta pemerintah siapkan langkah atasi lonjakan COVID-19 jelang Nataru. Nah, di sini bisa dilihat di layar kaca pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani maksud kami, desak pemerintah untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Sebagaimana diketahui berdasarkan data per 3 Desember, terdapat 80 kasus, di mana peningkatan kasus COVID-19 sudah terjadi sejak November 2023. Terkait hal ini, Neti meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penggunaan masker di ruang publik dan mengatur kerumunan massa. Segala kebutuhan untuk menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 harus dalam kondisi prima, baik itu vaskes, obat, vaksin, alat deteksi nakes, kegiatan testing, pelacakan kontak, dan isolasi untuk memitigasi penyebaran virus. Nah, itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini yaitu DPR RI ingatkan soal peniadaan tilang manual selama Nataru 2024 serta DPR RI meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 jelang Nataru. Dan demikian dari saya pemirsa, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.